ilajul hammi wal huzni, obat kegundahan, wal huzni kesedihan, biar tidak gundah gulana, tidak sedih. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep zikrullah, berbanyak zikir. Dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ingin hati tenang, zikrullah, zikir, ya, zikrong kasiro, zikir sebanyak-banyaknya. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Yang bisa membuat hati menjadi tenang, zikir. Yang kedua, obatnya kegelisahan, hati yang gelisah, as-salatu bi khusyu'i, salatnya khusyuk. Salat itu menjadi sarana menenangkan jiwa dan meminta pertolongan. Dalam surah Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi di saat kita tertimpa masalah, musibah, minta tolong kepada Allah dengan sabar, jaga sholatnya. As-sholatu bi khusyu'i, sholatnya diusahakan khusyuk. Dalam surat Al-Mu'minun Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang Allah sebut orang mukmin yang paling beruntung adalah sholatnya khusyuk. Yang ketiga adalah at-tawakkulu 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Ya. Tawakal itu mengurangi kecemasan, karena seseorang yakin hasil akhir ada dalam kendali Allah. Itu orang tawakal tuh. Kita hanya bisa berusaha, bergerak, bertindak saja, urusan solusi dan lain sebagainya Allah yang menentukan. Dalam surat Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Jaminan tawakal. Berusaha dulu baru tawakal. Jangan dibalik, nggak berusaha tawakal. Yang keempat, agar hati lebih tenang, ya, tentram. Biasakan hati ini, ya, kita qiraatul Quran, membaca, merenungilah Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai penyembuh hati. Dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran sesuatu menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang beriman. Yakinlah itu, baca Quran, putarkan ke hati, baca Qurannya. Ya Allah, ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minin. Paksa baca Quran.
Jangan tinggalkan baca Quran secapek apapun, sesibuk apapun, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Yang kelima, apa? Berdoa dan mengadu hanya kepada Allah. Ad-du'a'u tariqatul likhfif minal hammi. Bisa meringankan. Dengan doa kita bisa meringankan gelisah kita, melepaskan beban emosi melalui doa. Hanya mengeluh sama kepada Allah. Nabi Yakub itu, innama ashku basi wa husni ilallah. Yusuf 86. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan, kesedihanku hanya kepada Allah. Nabi Rasul aja ngadu sama Allah. Kesedihan kita, ya, kesusahan kita adukan sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah jamin itu. Doa adalah bentuk terapi batin, mengungkapkan kegelisahan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al-amalu was-saqatu billah. Yakinlah sesudah bersama kesulitan ada kemudahan. Menumbuhkan harapan dalam kondisi sulit. Gunakan ini Al-Iqshirah ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin. Sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa apapun kesulitan kita, sesudah itu bersama dengan kesulitan yang kita hadapi akan ada jalan keluar kemudahan. Asal apa tadi? Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah menurut Al-Quran, obat gelisah bukan hanya satu amalan tapi kombinasi. Apa itu? Kita zikir, rupanya zikir itu bisa menenangkan hati. Yang kedua, sholat itu bisa menstabilkan jiwa kita. Ketiga, tawakal. Apa tujuan tawakal? Untuk mengurangi beban pikiran kita. Terus tilawah Quran akan memberi penyembuhan. Terus doa, meluapkan emosi secara sehat hanya kepada Allah. Harapan, menjaga mental tetap kuat. Insya Allah dengan hal itu kita bisa, ya, kesedihan, ya, kegelisahan kita Allah berikan solusinya. Allah angkat kegelisahan kita sehingga hati itu menjadi lebih tenang, lebih tentram, tidak mudah terbujuk oleh rayuan bisikan setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.